Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang nanti insyaallah kita akan mengupas satu tema tentang kunci sukses muslim dunia dan akhirat yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah dari Jakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, saya mengajak Anda dan kita semua untuk menundukkan hati untuk mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fayyad Usman bin Salum. Ananda Fayyad ini adalah siswa SMP Al-Irsyad Surabaya. Kita simak dahulu tilawah Al-Quran bersama Ananda Fayyad Usman bin Salum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Fayyad Usman bin Salum. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang baru saja kita simak bersama menambah keberkahan majelis ilmu di malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Kausar kajian udara silaturahim malam hari ini juga disiarkan langsung melalui Radio Suara Muslim Surabaya, kerjasama remaja Masjid Al-Irsyad, Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya dengan 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Biodata beliau, narasumber kita, beliau nama lengkapnya adalah Khalid Zid Abdullah Basalamah, lahir di Makassar 1 Mei 1975 dan menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, S2 di Universitas Muslim Indonesia, dan saat ini beliau masih mengambil doktoralnya S3 di Tun Abdul Razak Malaysia. Beliau juga masih aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Ats-Tsabat Jakarta Timur, dan moto hidup beliau adalah dahulukan akhirat dari dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan belajar tentang kunci-kunci sukses bagi kita umat Islam di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa kita sehari-hari, kita meminta kepada Allah agar diselamatkan dunia kita dan juga di akhirat kita nanti, insyaallah. Di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan memerintahkan kita untuk selalu berorientasi ukhrawi, dan itu adalah orang-orang yang cerdas. Lalu bagaimana memadukan antara duniawi kita dan ukhrawi kita
sehingga kedua-duanya bisa menjadi sarana bagi kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Selebihnya kita simak bersama narasumber kita Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat, dimanapun Anda berada, baik yang ada di masjid ini atau pendengar radio suara Muslim Surabaya, atau mungkin nanti setelah ini akan diupload di YouTube sehingga siapapun yang mendengarkan ceramah kita ini. Yang paling pertama saya berharap agar Allah Azza wa Jalla bisa mengikhlaskan niat kita semua, terutama saya sendiri, karena hanya ikhlaslah yang bisa mendatangkan manfaat dari apa yang kita bahas dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya ditanya oleh panitia, judul apa Ustaz yang mau disampaikan gitu. Lalu saya katakan, kunci sukses muslim dunia dan akhirat, yang sebenarnya judul ini sudah terbit dalam bentuk DVD waktu saya adakan tablik akbar di Masjid An-Nur di Malang dulu. Dan memang ini ada 3 serialnya. Ada kunci sukses dan bahagia muslim dunia akhirat yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Kesempatan ini kita akan bahas insyaallah poin yang pertama, dan memang ini intinya. Kalau kita berbicara, saudaraku yang bujiman rahimani rahimakumullah, tentang sukses dan bahagia, siapa yang tidak mau sukses dan bahagia? Tetapi banyak sekali orang yang menggambarkan sukses dan bahagia itu hanya berputar di masalah dunia saja. Hanya pada saat nikmat ada, dianggap kalau pendidikannya sudah berhasil mencapai S2, S3, atau sarjana lah umumnya, atau orang sudah mencapai tingkat jabatan yang tinggi di pemerintahan, atau di kantor tempat dia bekerja, atau dia adalah orang yang sempurna secara fisik, umumnya kelebihan duniawi, maka dianggap orang itu mungkin sukses dan bahagia. Tapi dalam pandangan agama kita, saudaraku, tidak cukup sampai di situ. Sukses dan bahagia itu hakikatnya adalah kalau seseorang bisa selalu merasa senang, puas, bahagia dalam segala keadaannya. Baik itu nikmat sedang datang atau cobaan sedang ada. Kalau seseorang tadi mendapatkan tingkatan tertinggi dari pendidikan, dari harta, keturunan, pasangan hidup yang baik, umum, semua orang menganggap sebuah kesuksesan. Tapi bagaimana caranya pada saat kita sedang ditimpa musibah, sakit yang keras, bangkrut dalam usaha, ya, kemudian penyakit yang berat, atau apa saja kira-kira yang merupakan musibah, kita masih bisa menganggap itu sebuah kesuksesan. Bagaimana bisa itu terjadi? Jawabannya cuma satu, saudaraku sekalian. Nanti akan kita jelaskan di poin ini. Jadi saya katakan adalah kunci suksesnya dunia dan akhirat. Jadi bukan cuma masalah duniawi, tapi nanti di ukhrawi pun kita dapat kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada kata kuncinya. Kunci ini kalau saya sebutkan, saya sangat yakin Anda semua akan mengatakan, oh itu ya. Iya,
sebuah kalimat saudaraku yang sangat sederhana sekali, yaitu la ilaha illallah. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau Anda ingin saya simpulkan makna daripada judul kita ini adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah ada, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana saya berhubungan dengannya. Kalau Anda sudah tahu Anda punya Tuhan, dalam kondisi Anda senang atau Anda susah, Anda tetap akan merasakan kebahagiaan. Lebih dalam kita bahas masalah ini. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama saudaraku, tidak ada perintah ibadah, enggak ada solat, belum ada solat karena Isra Mi'raj terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun pertama tidak ada solat, tidak ada perintah sedekah, tidak ada perintah jihad, tidak ada puasa, umum saja, artinya tidak ada yang sifatnya merupakan kewajiban. Mungkin disuruh membantu orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu membebaskan Bilal dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sebuah perintah dalam masalah mengeluarkan harta. Puasa juga Ramadan diwajibkan pada saat tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar. Belum ada ibadah-ibadah umumnya. Lalu apa yang Nabi SAW dakwakan selama 10 tahun? 10 tahun, bukan 1-2 minggu atau 1-2 bulan jemaah sekalian, tapi 10 tahun. Sebuah hadis yang sahih, yang Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dan yakini dengan hati kalian, la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung dan bahagia. Bagaimana memahami kalimat ini? Lebih dalam lagi, sebuah hadis yang sahih. Seorang sahabat bertanya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana supaya saya bisa bahagia dalam segala keadaan saya? Dalam senang ataupun susah. Apa jawaban Nabi SAW? Kalimat yang sederhana. Qul Rabbiyallah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, bahwasanya Tuhanku ada bernama Allah, dan istiqamalah. Apa yang dia perintahkan, yang halal nikmatin, apa yang dia larang haramkan tinggalkan. Selesai, itu kebahagiaan. Dari bahasan atau mukaddimah ini, mari kita lebih dalam membahas. Apa itu la ilaha illallah? Kenapa orang dalam hadis dikatakan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga? Kenapa semua dakwah para nabi, kita lihat dalam surah Anbiya, surah Nuh, ya, surah-surah nama para nabi, semuanya umumnya mengatakan kepada kaumnya, ucapkanlah, ikrarkanlah la ilaha illallah. Ya, kenapa kalian sembah selain Allah? Selalu begitu. Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa makna Tuhan jemaah sekalian? Tuhan adalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengadakan. Apapun yang kita lihat dan tidak kita lihat. Ya, kadang-kadang saya bahasakan dalam pengajian saya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa, kalimat simpul yang memberikan jawaban kepada Anda semua tentang apa yang akan jadi pertanyaan selama kita di dunia ini. Apa yang kita lihat semua jadi terjawab hanya dengan kalimat ini saja. Saya waktu kuliah di Madinah dari SMA sampai S1 7 tahun di sana, tiap hari saya dengarkan hadis Nabi SAW, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertingginya iman itu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu adza anit tariq. Dan yang terendahnya iman itu adalah memindahkan duri atau sesuatu dari jalanan yang berbahaya bagi manusia. Saya terus bertanya, iman tertinggi la ilaha illallah. Bagaimana memahami ini? Apakah hanya sekedar ucapan seperti yang kita lakukan selama ini? Terus saya berkecamuk selama 7 tahun sampai saya terjun di dakwah tahun 99 atau 98 mulai terjun ke Indonesia. Kemudian saya coba renungi, mulai saya berdakwah, baru saya dapat jawabannya gitu. Apa yang akan saya paparkan pada antum atau pada Anda sekalian pada malam ini, pengalaman hidup saya sebenarnya. Dari jalan yang panjang, dari dakwah yang saya ingin tahu apa sebenarnya makna kalimat ini gitu. Ternyata saya menemukan bahwasanya apapun yang saya lihat dan saya tidak lihat, dari malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, segala macam warna yang saya lihat, karakter, bahasa manusia, apapun yang tidak dilihat dan tidak kita lihat,
itu kalau kita maknakan la ilaha illallah artinya semua kembali kepada pencipta yang satu itu. Antum atau anda sekalian pandangkan mata ke langit, lihat bintang-bintang, pergantian siang malam, udara, burung yang berterbangan di bumi ini, apapun warna, hijau, buah-buahan, apel rasanya begini, jeruk seperti ini, apel seperti ini, buah-buahan yang beragam macam, manusia yang wajahnya ada yang posternya atau farasnya seperti ini, ada kulitnya seperti itu, bahasanya yang berbeda, tumbuh-tumbuhan yang beragam macam, kemudian hewan-hewan, hewan darat sendiri bentuknya, hewan lautan sendiri bentuknya, kemudian ada yang ganas, ada yang tidak, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Dari mana semua ini? Kalau kita kembali kepada kalimat simpul tadi, kita akan meyakini, oh jawabannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Cukupkah sampai situ bahasan kita? Tidak. Saya akan membuatkan Anda malam ini insyaallah dua buah kubu. Kubu yang pertama adalah kubu orang yang tidak yakin ada Allah. Sehingga kalau Anda masih masuk di kubu ini, Anda akan dapat jawaban setelahnya insyaallah. Ternyata keliru itu. Dan saya akan buat kubu orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagaimana kehidupan mereka. Jadi dua kubu ini akan kita ambil contoh-contoh, sampel-sampel dari dua kubu ini, orang yang tidak beriman siapa saja, orang yang beriman siapa saja, dan bagaimana kehidupan mereka selama hidup di dunia, dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka di dunia ini. Kita mulai dengan kubu yang pertama dulu, orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya akan angkat 3 sampel dari golongan manusia yang ini tingkatan tertinggi dari manusia. Yang pertama golongan raja-raja, yang kedua kita akan angkat contoh dari para ilmuwan, dan yang ketiga dari para pemikir. Artinya 3 golongan manusia ini di kalangan manusia sudah paling top dianggap. Kita contoh misalnya dari para raja. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 2 raja. 2 raja ini jemaah sekalian, bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah, tapi mengaku sebagai Tuhan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Apa alasannya? Kenapa Namrud mengaku Tuhan? Kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Apakah Anda tahu? Saya kasih jawabannya. Ternyata ulama tafsir mengatakan kedua raja ini walaupun masanya jauh, Nabi Musa sama Nabi Ibrahim jauh sekali jaraknya. Karena Nabi Ibrahim ini kakek yang kesekian dari Nabi Musa alaihissalam, jaraknya ratusan tahun gitu kan. Tapi kedua raja yang hidup di masa 2 nabi ini sama, karakternya sama, kondisi sosialnya sama. Keduanya ternyata Fir'aun dan Namrud memiliki fisik yang sangat kuat, orangnya gagah, pintar, raja, kan gitu, memiliki keturunan yang banyak, kerajaannya menguasai setengah dunia dan pasukannya tidak pernah kalah. Ini yang mendorong Namrud dan Fir'aun dua-dua ngaku Tuhan. Bukan lagi ngaku raja. Karena bayangkan kalau kita di posisi dia, kita menjadi fisik yang kuat, sempurna, kuat secara fisik. Sampai dalam beberapa riwayat sahih dikatakan Namrud itu kalau gulat dengan pasukannya, dia melawan 10 orang untuk bergulat. Yaitu pun semua 10 tidak bisa mengalahkan dia. Secara fisik kuat. Orangnya gagah, kaya raya, punya keturunan banyak, raja, menguasai setengah dunia dan pasukannya nggak pernah kalah. Gitu. Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim datang dengan poster tubuh yang biasa, datang ke istana lalu berkata di depan perdana menterinya semua dan dayang-dayangnya Namrud, wahai Namrud, saya diutus oleh Tuhanku dan Tuhanmu Allah, mengingatkan bahwasanya kau hanya manusia biasa, memiliki 2 mata seperti saya, 2 tangan, 2 kaki, 2 kuping. Kamu juga kecil, bayi, anak-anak, remaja, tua, dan kau akan mati wahai Namrud. Serta kamu lapar, kamu haus, kamu ngantuk, kamu capek. Kamu juga menikah, kamu punya keturunan. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kamu dan saya adalah makhluknya Allah, dan Allah itu menghidupkan juga mematikan. Apa yang terjadi? Namrud membantah. Kita bayangkan dia di posisi singgasananya, dayang-dayangnya semua ada perdana menteri di sebelahnya, lalu Ibrahim tiba-tiba datang membantah apa yang sudah dia yakini, dan seluruh masyarakat Babilonia waktu itu di Irak meyakini dia sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau bilang Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau bukti? Ditangkap 2 orang masyarakatnya tiba-tiba, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Lalu kata Namrud apa? Lihat, saya menghidupkan, saya mematikan. Tentu ini kebodohan jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita katakan menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam.
biji yang dilempar di tanah jadi pohon, keluar buahnya. Sperma laki-laki ketemu dengan sel telur perempuan jadi manusia. Itu menghidupkan. Kalau Namrud cuma nangkap orang, satu dibunuh, satu dibiarin jalan, lalu dia bilang saya hidupkan, saya matikan. Memang dasarnya orang ini sudah hidup, gitu kan? Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk memberikan atau mematahkan hujjah dari Namrud sambil berkata, hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat. Tiap hari terbit di timur, terbenam di barat. Tiap hari. Apa kamu bisa? Namrud tidak bisa bicara. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabuhital ladzi kafar. Lalu orang kafir tersebut, Namrud tidak bisa bilang apa-apa. Namrud waktu itu merasa dihinakan oleh Ibrahim. Di istananya dia mengaku sebagai Tuhan, seluruh masyarakatnya meyakini memang dia Tuhan, sujud di bawah kaki dia setiap pagi. Tiba-tiba terbantahkan dengan satu orang datang mengatakan kalimat tersebut, mempermalukan. Namrud lalu bilang pada dayang-dayangnya semua, saya ingin membunuh Ibrahim, tapi saya tidak mau membunuh dia dengan mati yang biasa, penggal orang itu biasa, digantung biasa. Saya ingin mati yang spektakuler, yang kalau orang lihat, orang sudah tidak berani buat seperti Ibrahim lagi, mempermalukan saya. Lalu dia musyawarah, setelah musyawarah lalu muncul ide, saya akan buat api, yang api itu besar, tidak pernah ada di muka bumi ini orang yang bakar api seperti itu. Sebagian ulama tafsir pada saat menafsirkan tentang perilaku-perilaku Namrud dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dia, lalu dikatakan bahwasanya Namrud membakar api yang tingginya seperti bangunan yang besar dan bisa terbakar selama sebulan. Untuk membakar manusia itu butuh 3 jam maksimal. Lalu Nabi Ibrahim AS didirikan dan Namrud duduk di situ, disaksikan oleh masyarakat Babilonia. Di sekitar api ditaruh para prajuritnya yang siap nanti kalau Ibrahim AS lari, didorong lagi masuk ke dalam api gitu. Ibrahim AS waktu akan dilempar, beliau mengucapkan kalimat yang masyhur dalam doanya. Beliau mengatakan, ya Allah, zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini. Aku yakin ya Allah, Engkau menciptakan api ini fitrahnya panas, asalnya panas, tapi Engkau penciptanya ya Allah. Maka aku mohon kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat jemaah sekalian. Ayat ini ada di 5 kitab yang wajib kita imani. Suhuf Nabi Ibrahim, di dalam Tauratnya Nabi Musa, dalam Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa dan Qurannya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Turun ayat yang sama yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahin dari langit ke-7 penciptanya, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim AS dilempar, dibakar. Prajuritnya Namrud bingung. Waktu Ibrahim AS dilempar tidak ada gerakan, tidak ada apa, tidak ada upaya untuk lari, enggak ada suara teriakan gitu. Mereka cuma mengatakan, oh Ibrahim sudah hangus. Dijaga selama 3 hari jemaah sekalian. Setelah 3 hari Namrud penasaran, kumpul lagi masyarakat Babilonia, padamkan apinya. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi? Waktu dipadamkan api, dia dan seluruh masyarakat Babilonia dikagetkan, Ibrahim alaihissalam bajunya aja enggak terbakar. Dalam api dipadamkan, Namrud yang tadi ingin mempermalukan Ibrahim alaihissalam malah dia dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi dia cuma malu di istananya, sekarang dia malu seluruh negerinya. Lalu dia pulang di istananya, dia bingung harus buat apa ya. Semalam suntuk nggak tidur. Besok paginya ya jemaah sekalian, Allah hinakan Namrud, dibunuh oleh Allah dalam hadis Bukhari dengan seekor lalat. Allah utus lalat kepada Namrud, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya, masuk sampai ke otaknya selama 3 hari. Nggak bisa keluar. Lalat itu nggak keluar, mati gara-gara lalat itu. Mau diapain seekor lalat? Mau ditebas pakai pedang? Mau dilawan dengan fisik dia yang kuat? Silahkan. Allah tantang. Coba kamu buat itu. Tidak bisa. Mati karena lalat. Allah hinakan dia. Akhir hidupnya seperti itu. Fir'aun. Yang kita tahu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia bangun istana. Istana dia itu kamar tidur dia agak tinggi. Dan ada terasnya. Dia kalau keluar setiap pagi. Kalau dia mau menunjukkan kepada masyarakatnya dia lagi ada. Dia keluar di teras dan dia bisa lihat kota Kairo. Jadi tinggi sekali. Inilah sebabnya kata ulama tafsir dia mengatakan Allah katakan dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi.
Kenapa Fir'aun bilang begitu? Karena tadi dari terasnya dia bisa lihat kota Kairo gitu. Hanya itu saja. Lalu dia selalu menghina air. Dalam Al-Quran dikatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Hai lihat masyarakat Mesir, ini sungai Nil di bawah kaki saya yang taklukkan. Selalu dihinakan. Apa yang terjadi? Apa akhir hidupnya? Allah Azza wa Jalla tenggelamkan di Laut Merah dan Allah tantang, wahai Fir'aun, ini air yang selama ini kau hina, selamatkan dirimu coba. Enggak bisa buat apa-apa. Mati tenggelam. Dan Allah Azza wa Jalla mengekalkan kepada kita, kita tilawakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia. Sampai hari ini di Ramses di Kairo Anda bisa lihat. Ya, siapapun pergi Kairo, Anda datang di museumnya, Anda bisa lihat jasadnya Fir'aun yang kekal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ceritakan. Itu akhir kehidupan raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sampel yang kedua, dari para ilmuwan. Sampai hari ini, ilmuwan yang paling ditopkan oleh orang-orang ateis. Siapa itu ateis? Orang yang menolak beriman tentang adanya Tuhan Allah Azza wa Jalla. Ada sosok yang bernama Darwin. Siapa Darwin? Orang yang mengarang-ngarang teori untuk menolak ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jalla. Teori dia mengatakan manusia dari kera itu hanya untuk menolak ada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma manusia dari kera, dia buat macam-macam gitu. Dia bilang hewan darat asalnya dari hewan lautan. Hewan udara itu dari hewan darat. Nanti ada 4 benda, ada tanah, ada air, ada udara, kan gitu, ada api. Ini tidak ada asalnya. Kalau dia mentok, dia kembali ke satu dari 4 ini. Jadi kalau muridnya tanya, hewan udara dari mana? Hewan darat. Hewan darat dari mana? Dari hewan lautan. Hewan lautan dari tanah di lautan, nggak bisa lagi dibantah. Begitu, hanya untuk membantah, ya, bahwasanya ada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Dia nggak bisa terima kenapa Tuhan nggak kelihatan gitu. Dan nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan kita ini akan terjawab insya Allah kenapa Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah. Lalu dalam bukunya sampai sekarang masih ada di halaman 127 ya, di space itu dia mengatakan begini, Darwin. Saya terus muak. Allah Azza wa Jalla permalukan Darwin dengan seekor burung merak. Dia waktu mau mengajar murid-muridnya, kemudian di tengah jalan ada seekor burung merak, enggak buat apa-apa, cuman lewat depannya, kemudian menghadap ke dia, ngepakin sayapnya. Keluar warna-warni burungnya, sayapnya burung merak tuh. Darwin bilang, dia lihat, lalu dia bingung. Karena biasanya kalau dia lihat satu benda, hewan, dia langsung terka. Oh ini dari ini, supaya kalau muridnya tanya langsung dijawab gitu. Dia bilang apa dalam bukunya, sampai dia meninggal kekal tulisan itu sampai sekarang dia bilang, saya terus muak memikirkan burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Pernah terjadi jemaah sekalian, cekcok antara kubu mendukung teori Darwin manusia dari kera dengan kubu orang-orang Nasrani bukan Muslim di Amerika yang menolak dan yakin ada Tuhan Allah. Ribut sampai perang dua kubu ini, masuk di pengadilan. Hakimnya bingung. Gimana caranya nih memecahkan permasalahan? Bukan benda yang diperebutkan, tapi keyakinan. Tiba-tiba hakimnya membuka pembicaraan mengatakan, begini aja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Anda tahu apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanannya hakim. Loh tadi katanya manusia dari kera. Silakan ke sebelah kanan saya dan mengaku turunan kera. Gitu. Mohon maaf ini yang sebelah kanan saya ya. Ini cuma contoh saja gitu. Jadi sampai seperti itu. Akhirnya mereka itu menolak gitu kan. Mereka menolak. Tujuannya hanya satu. Menolak ada Tuhan gitu loh. Itu tujuannya. Contoh yang ketiga. Dari para pemikir. Kalau pemikir ini biasanya bahasa trennya di buku-buku itu filosof ya. Kita tidak angkat filosof dari Yunani yang banyak terkenal. Tapi ada filosof dari negara Arab yang terkenal namanya Ihya Abul Maldi. Siapa Ihya Abul Maldi ini? Seorang filosof Arab yang terkenal sangat cerdas, tapi sayangnya kecerdasannya dipakai untuk menolak ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jalla. Semua syair-syair dia menolak ada Tuhan selama dia hidup. Sampai di ranjang kematiannya, dia tulis sebuah syair, yang syair ini akhirnya membantah apa yang selama ini dia tolak. Sebelum dia meninggal dia ucapkan syair begini, dan syair ini cukup panjang, diangkat oleh para ulama dalam buku-buku akidah untuk membuktikan bagaimana akhirnya kehidupan orang yang cerdas dari kalangan manusia tapi tidak ngaku ada Tuhan jadi begini juga ujungnya gitu. Apa yang dia mengatakan? Dia katakan begini, jitu wala adri min aina jitu.
Saya lahir di muka bumi ini sampai di ranjang kematian saya sekarang, saya benar-benar tidak tahu dari mana asal saya. Dia bingung. Kalau sekarang anak muslim kita tanya dari mana asalnya, langsung bisa dijawab kalau dia sudah pernah belajar minimal di TPA saja. Dari Adam, siapa itu Adam? Manusia pertama Allah ciptakan dari tanah. Yang ciptakan adalah Allah, dihadiri oleh para malaikat. Surah Al-Baqarah sudah menjelaskan, Anda sudah punya jawabannya. Tapi orang yang tidak mengaku ada Tuhan bingung, seperti ini keadaannya. Apa yang dia bilang? Jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi, terus terang sampai sekarang di ranjang kematian, saya bingung dari mana asal saya. Lalu dia mengatakan apa? Fawajadtu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem, sebuah tata cara kehidupan yang saya mau atau tidak mau harus saya lalui. Misal, udara harus dihirup. Coba kalau kita tutup hidung nggak hirup udara, mati. Makan, dari mana rasa lapar itu? Dan kenapa harus solusinya makan? Kenapa nggak minum kalau lapar? Kenapa nggak tidur? Haus, dari mana haus itu? Dan kenapa solusinya harus minum? Siapa yang membuat sistem ini? Orang malam capek, tidur. Kenapa harus tidur? Kenapa nggak makan? Kenapa nggak olahraga? Harus lari ke solusinya, gitu kan? Anak-anak manusia lahir dari rahim seorang perempuan siapapun dia, kan gitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang perempuan, ibu yang Allah sudah sunnahkan begitu. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak bayi, anak-anak remaja, tua, mati. Habis ceritanya. Begitu semuanya. Siapapun dia, gitu kan? Pola hidup yang sudah ada sistem. Malam dan siang. Adakah seseorang di antara kita yang hadir bisa tahan malam supaya nggak datang? Nggak bisa. Hujan kalau turun, bisakah Anda tahan hujan itu supaya nggak turun? Nggak bisa. Air mengalir di lautan, ombak yang ada, udara yang kuat, badai yang datang. Tidak ada yang bisa menahan semua itu. Dari mana sistem ini gitu? Lalu dia mengatakan, lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Apakah hidup saya masih panjang atau sudah pendek? Saya ini sebentar lagi mati nggak ya? Habis mati ada kehidupan lagi nggak ya? Terus dia bingung, dalam syairnya cukup panjang, mungkin ada 20-30 bait. Terakhir dia mengatakan begini, am lihadza lughzun hallun am la? Apakah teka-teki ini ada jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal dalam keadaan bingung, apa gunanya dia hidup di muka bumi ini, dari mana asalnya, semua sistem ini dari mana asalnya, kemudian apa sasaran setelah mati itu ada apa? Dia nggak tahu. 3 contoh sudah cukup sampel ya, dari raja, dari para ilmuwan, bahkan dari para pemikir. Ini kubu orang yang tidak beriman. Saya akan angkat sekarang, jemaah sekalian rahimahumullah, kubu orang yang beriman. Bagaimana keadaan mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Saya angkat contoh kisah yang luar biasa. Ini kisah hampir semua pengajian saya selalu sampaikan untuk sebenarnya membakar iman saya sendiri gitu ya. Karena pengajian sebenarnya hakikatnya untuk para duat itu untuk diri mereka sendiri awalnya, baru kemudian untuk jemaahnya. Karena itu mencas kembali iman-iman kita gitu kan. Lalu apa? Kisahnya begini. Ada seorang salaful ummah, saya belum pernah temukan namanya dalam buku apapun, tapi disebutkan kisah mereka atau kisah beliau ini. Dikatakan dia lagi duduk di kemahnya di padang pasir, lagi waktu makan siang. Di kemahnya dia lagi makan siang. Begitu dia mau masukkan makanan ke mulutnya, ada satu orang lari-lari dari kejauhan. Teriak-teriak, ya fulan, ya fulan. Lalu dia buka ya pintu kemahnya, dia tanya, ada apa? Orang itu mengatakan, anak Anda mati ditusuk orang. Jadi anaknya ini bukan mati biasa ya, mati dibunuh orang. Orang ini persilakan tadi tamunya masuk, kemudian dia ambil tadi suapan makanan yang belum sempat dimasukkan, lalu dia makan. Yang bawa berita penasaran, ya fulan, anak Anda mati ditusuk orang. Dia langsung berhentikan tangannya dan dia mengatakan kalimat begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami hanya akan kembali kepada Allah. Lalu dia masukkan makanan ke mulutnya. Ini berita anaknya mati ditusuk orang ya. Yang bawa berita penasaran lalu mengatakan, ya fulan, wallahi, demi Allah, saya lihat seseorang menusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Orang ini tadi waktu habis sementara ngunyah makanan, diberhentiin kunyahnya lalu dia bilang begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu diambil lagi suapan, dimasukkan ke mulutnya. Artinya tetap santai makan gitu. Yang bawa berita penasaran, dia bilang apa? Demi Allah wahai fulan,
Yang saya bayangkan, makanan depan Anda ini Anda akan buang semuanya, Anda akan lari dan balas dendam kepada siapa yang bunuh anak Anda. Mungkin kalau kita di posisi orang ini sama, gitu kan? Bagaimana caranya anaknya dibunuh teman tetap santai? Apa jawaban dia? Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah terbentuk karakter kebahagiaan selalu dalam hatinya, walaupun dalam keadaan musibah besar datang, anaknya lagi dibunuh. Dia katakan apa? Wahai saudaraku, kami adalah kaum, sekelompok orang yang beriman tentang adanya Tuhan Allah. Dan Allah Tuhan kami telah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, yang paling pertama adalah kami mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah mengucapkan itu. Sedikit saya keluar dari kisah ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang tertimpa musibah kemudian dia baca istirja, inna lillahi wa inna rajiun, ditambah doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha, yang artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya dalam musibah saya ini dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, kalau orang baca ini pasti ya, jaminan dari Nabi SAW akan diganti musibahnya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Kita kembali kepada kisah tadi. Orang ini mengatakan, saya sudah ucapkan kalimat istirja. Dan, perhatikan ini ya, ini iman yang luar biasa dan akidah. Dan anak saya mati ditusuk orang, itu dia mati karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, dikeroyokin dengan 1000 orang pun tidak akan mati. Siapa yang bisa meyakini ini? Orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman tidak bisa. Kalau belum ajalnya tidak akan mati. Bahkan jemaah sekalian, saya keluar sedikit dari kisah ini. Anda perlu tahu bahwasanya segala sesuatu itu punya ajal. Bukan cuma manusia. Apa itu ajal? Kalau saya bahasakan bahasa saya pribadi ya, tanggal expire. Bukan cuma obat, kita juga begitu. Ada seorang sahabat, pembantunya pernah pecahin piring, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi SAW mengatakan kepada pemilik rumah tadi, yang punya piring dan pembantu itu mengatakan, Nabi SAW berkata padanya, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan oleh pembantumu itu punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Semua punya ajal, semua punya tanggal expire. Enggak mungkin tidak. Kalau Anda naik mobil, naik motor, motornya pecah, enggak usah marah. Dalam Islam kalau terjadi musibah, istirja, kemudian cari jalan keluarnya. Langsung, sudah tinggal ditambal atau ganti ban baru. Enggak usah lagi dibahas kenapa terjadi atau marah-marah. Karena dengan marah-marah tetap tidak kembali lagi ban kita. Dan ajal bannya memang sudah sampai. Anda kalau beli kue, potong 2 kue, pisahkan piring yang terpisah, pastikan 2 hari kemudian ada yang lebih dulu rusak dari yang lainnya. Kenapa? Ajalnya sudah datang. Baju baru dibeli, disetrika hangus. Jangan usah marah, memang sudah dasarnya ajalnya pakaian itu. Semua punya ajal. Apa yang dia katakan? Anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Dan, perhatikan kalimat terakhir yang luar biasa. Alasan kenapa tadi dia tetap makan. Dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami untuk menghabiskan makanan ini. Enggak boleh dibuang, mubazir. Maka saya makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Perhatikan bagaimana orang yang beriman pada Allah terbentuk menjadi karakter yang tahu mencari jalan keluar dan tetap bahagia. Tetap makan santai biasa. Karena dia tahu hukum-hukum yang harus dia lakukan. Bagaimana dia melalui proses kehidupan ini. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, waktu masih ada. Jam berapa? Baik. Kisah yang kedua adalah kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini seorang ulama yang luar biasa. Saya kalau baca kisah beliau terus terang tidak pernah bosan gitu. Hampir seluruh hidup beliau itu semuanya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau adalah murid utamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tabi'in yang masyhur. Di akhir hidup beliau kena stroke setengah badan, sebelah kiri badannya stroke. Ada muridnya 2 orang datang ke rumahnya bertamu. Jadi ada 4 kejadian di sini waktu itu. Datanglah muridnya, kemudian muridnya mengucapkan kalimat begini, 2 orang masuk, wahai imam. Kalau kita sekarang ustadz atau kiai, wahai imam, kami ingin bertanya, apa yang membentuk pribadi Anda sehingga Anda
kalau berbicara selalu sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia ucapkan kalimat nasihat, nanya kabar, gitu kan? Atau memang dia berzikir, nggak ada yang lain. Jadi tidak pernah hardik orang, menghina, menggibah, memfitnah, nggak pernah. Selalu lisannya ngucapin sesuatu yang bermanfaat. Kalau bukan zikir, nanya kabarnya orang atau nasihat. Apa yang membentuk Anda sampai seperti ini? Lalu kata dia apa? Perhatikan jawabannya. Dia bilang, wahai muridku, apakah sampai sekarang kalian masih ragu ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jal, dan Allah telah menitipkan di pundak setiap kita malaikat rakib di kanan yang mencatat amal baik, dan malaikat atid di pundak kiri yang mencatat amal buruk, serta semua kalimat atau perbuatan yang dicatat oleh keduanya akan dibacakan dan dipertanggungjawabkan untuk kita di sana, maksudnya di akhirat. Artinya yang membentuk saya sampai hati-hati begini, nggak sembarangan ngomong, ya itu karena saya tahu ada rakib atid dan ada Allah Azza wa Jalla mengontrol, serta saya akan dihisab oleh Tuhan saya pada hari kiamat. Kejadian yang kedua, anaknya Rabi ibn Haytham keluar dari kamar, dari dapur. Waktu kejadian itu, bawa sebuah piring, jemaah sekalian. Piring ini terisi makanan namanya halwa. Halwa ini waktu itu bahannya mahal, buatnya susah. Dibawa keluar oleh anaknya, kemudian dikatakan, wahai ayahku, ibuku setengah mati membuat makanan ini, tolong makan. Ada alasannya. Ternyata Rabi ibn Haytham ini saking tingginya, ya, waraknya, ya, warak itu tingkat kepekaan dalam masalah, ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Jadi dia tidak pernah menghardik istrinya, nggak pernah bilang, kenapa kau masak ini, kenapa kau tidak masak ini, tidak pernah bicara seperti itu. Apa yang dihidangkan dimakan, bismillah, nggak pernah rewel gitu. Sampai istrinya malu dibuatin makanan mahal ini. Udah dikasih, dihidangkan. Lalu Rabi ibn Haytham memberikan isyarat kepada muridnya, baiklah, karena stroke setengah badan sebelah kiri, kanan masih bisa diambil. Mau diambil kue tersebut sudah dipotong-potong, muridnya juga mau ambil. Tiba-tiba ada kejadian, ada yang ketuk pintu rumahnya. Dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu. Dibuka pintunya. Waktu dibuka, jemaah sekalian, di depan pintu bukan fakir miskin, ya, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai sendal, dan dalam kisah ini dikatakan, dalam athar ini, dari mulutnya netes air liur yang tidak nyaman untuk dilihat. Lalu dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh ambil piring tadi halwa itu, bawa ke orang gila sana. Anaknya balik, diambil piringnya, tadi halwa ini sudah dipotong-potong, ya. Dia bawa ke orang gila, harapannya anaknya Rabi ibn Haytham ini diambil satu potong. Begitu tiba di depan orang gila, makannya dilihat mewah, dirampas, ya, bukan diambil, dirampas, lalu dimakan semuanya oleh orang gila ini, tidak cukup. Selesai makan, dilempar piringnya, nggak terima kasih, pergi. Orang gila. Kalau Anda di posisi anaknya Rabi ibn Haytham, apa yang Anda akan lakukan gitu? Tapi orang gila, gitu kan? Baik, yang terjadi, ditutup pintu, piring diambil oleh anak Rabi ibn Haytham, lalu dia kembali ke ayah, lalu dia mengatakan begini. Dan ini juga adab, ya, Anda sebagai anak biasakan kalau bicara dengan ayah Anda atau orang tua Anda selalu ikutkan dengan doa. Dia mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Jadi walaupun dia dalam kondisi mangkel, tapi dia tetap bilang begitu. Tadi, ya ayah, ia minta-minta depan pintu orang gila, dia nggak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Garis bawahi kata-kata ini, ya. Dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur ambil roti, nasi, apa saja, pasti dia makan. Kenapa harus halwa yang ibu saya buat susah gitu? Bahannya mahal, susah buatnya gitu. Lalu yang terjadi, kata Rabi ibn Haytham, ya ini jawaban orang yang beriman berbeda, ya. Dia mengatakan, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih tadi halwa itu, mahalnya, susah buat bahannya, nggak penting buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan itu. Lalu dia bacakan ayat, kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna dari pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Begitu terbentuk karakternya. Baik, kisah Rabi' bin Haytham kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjut kembali, dan mitra muslim, saatnya kita menyimak adzan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, kita lanjut kembali. Ustadz Khalid, tadi kita terputus kisah
salafus salih Rabi' bin Haytham yang luar biasa, bagaimana pemahaman Islamnya kemudian menggerakkan serta mengarahkan, menuntun sikap-sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Silakan Ustaz. Ya. Kejadian yang ketiga, pada saat Rabi' bin Haytham tadi selesai berhubungan atau menjawab masalah orang gila yang minta makanan, muridnya lalu berkata lagi, wahai imam, nasihati kami dalam hal ibadah. Apa saran anda dalam masalah ibadah untuk kami? Beliau mengucapkan satu kalimat, jemaah sekalian, yang kalimat ini kalau orang memahami dengan cara imania, itu luar biasa bobotnya. Beliau mengatakan saja, alaikum bil asrar. Apa itu? Rahasiakan amal ibadah kalian. Selesai. Kalimat ini bobotnya luar biasa gitu. Artinya, kalau memang mau terima pahalanya pada hari kiamat, sempurna pahalanya, bisa menjadi penyebab timbangan kita berat, bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, maka ikhlaskan niat, sembunyikan. Kata ulama, salah satu penyebab utama daripada keikhlasan datang adalah merahasiakan ibadah. Berapa banyak orang subhanallah, badannya dikatakan pada saat selesai sholat malam, kemudian pagi hari masuk kantor, pegel badan saya. Kenapa? Tadi malam tahajud. Ada orang, baru aja temannya ngomong, kayaknya hari Senin nanti saya mau puasa. Oh, saya sudah 2 tahun, 3 tahun puasa Senin Kamis. Kalau anda niatnya memang ibadah untuk dipuji oleh orang, tidak usah repot-repot pagi-pagi, malam-malam sholat, kemudian pagi kemudian ceritain di kantor, nggak usah. Ambil sejadah, ketuk rumahnya orang itu jam 2 malam, lalu tebar sejadahnya, saya mau sholat tahajud, lihat. Begitu, ya apa bedanya? Dan ini sekaligus saya ingatkan, mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Tolong sekali lagi, saya tadi lupa sampaikan di awal, kalau ada sesuatu yang saya sampaikan nanti di sini dalam bentuk nasihat, saya tidak pernah niatnya ingin menyinggung siapapun. Niat saya lillahi ta'ala ingin memberikan nasihat, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki apa yang keliru dari perilaku kita. Di Indonesia ini karena sekarang berhubungan dengan musim haji, sudah menjadi tradisi kita, itu kalau pergi haji mengadakan acara walimatus safar. Pertama, dari sisi kosakata jemaah sekalian, walimah itu dalam hukum syar'i kita hanya dipakai untuk acara perkawinan. Belum pernah ada dalil dalam syar'i kita, dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya walimah dipakai untuk istilah yang lain. Memang untuk acara perkawinan. Tapi kita membuat acara, maka dibuatlah istilah walimah. Penggunaan kosakata bahasa Arabnya sudah salah, tambah lagi safar supaya dikatakan benar. Sekarang saya tanya, banyak jemaah haji saya, itu kalau mau berangkat saya tanya, untuk apa Bapak Ibu adakan walimah safar? Oh, untuk minta maaf Ustaz sama orang-orang. Baik, saya jawab, minta maaf itu dalam Islam diperintahkan sepanjang tahun, bukan pada saat mau haji. Oh, supaya saya didoakan Ustaz sama orang-orang. Salah, Anda yang mau ibadah pergi haji, Anda yang doakan orang. Kok terbalik minta didoain gitu? Apa bedanya orang yang adakan walimah safar mau pergi haji itu dengan orang yang mau sholat tahajud nanti malam, siang harinya undang orang makan, baru bilang begini, doain ya, nanti malam saya mau tahajud. Apa bedanya? Sama, mengiklankan ibadah, gitu kan? Padahal sebenarnya para ulama salaf kita, kalau kita dengar kisah para sahabat, para tabi'in, mereka ada yang pergi haji pulang, tidak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Pergi umroh, nggak ada yang tahu, pergi pulang. Mereka pergi jihad, pulang dari medan perang 3 bulan kemudian, teman-temannya kira dia baru datang dari perniagaan, padahal dari medan perang. Nggak ada yang tahu. Kita subhanallah, baru ibadah sedikit saja sudah luar biasa, seluruh orang tahu. Bagaimana bisa Allah Azza wa Jalla terima itu? Sementara dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dikatakan, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal kalau kecuali kalau itu ikhlas dikerjakan. Ikhlas bagaimana disembunyikan, dirahasiakan. Kecuali memang kita harus terang-terangan, kayak sholat berjamaah itu pun kita kontrol gitu kan. Tapi masalah ibadah yang memang dasarnya disembunyikan, sholat tahajud, sholat sunnah, sedekah, apa saja ibadah yang lainnya maka dirahasiakan. Ada seorang salaful ummah, 25 tahun jemaah sekalian berinfak, itu tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk yang terima infaknya dia. Disebutkan dalam beberapa athar yang sahih, bahwasanya ada seorang salaful ummah dari golongan tabi'in dan dari cucu Nabi SAW dulunya ya, dari keturunan Hasan, itu memang dalam riwayat yang sahih dan memang dia adalah orang yang memahami sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dia menjadikan target
setiap malam dia harus membantu 100 kakak muslim yang miskin di Madinah. Habis sholat tahajud, sebelum ke masjid sholat subuh dibungkus gandum sekilo-sekilo. Sampai 100 kilo ditaruh di karung besar, lalu dipikul, naik kuda. Ditaruh di rumahnya orang-orang miskin yang jadi target. Taruh, tinggalkan. Tidak diketuk ya. Ini dari saya, enggak. Taruh, ditinggalin. 25 tahun. Orang yang terima infaknya itu tidak tahu kalau dia yang kasih gitu. Saking jaga keikhlasannya luar biasa. Kapan ketahuan? Pada saat dia mati. Waktu dia meninggal dunia, gitu kan? Baru ketahuan karena bantuan itu berhenti pada saat dia meninggal dan pada saat jenazahnya dimandikan di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam karena sering pikul barang berat. Orang lain lagi di antara salaful ummah ada yang puasa Senin Kamis. Bukan enggak boleh sampaikan ke istri ya, tapi dia ini pribadi dia berijtihad. Dia puasa Senin Kamis dari awal nikah sampai 20 tahun, istrinya enggak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Bagaimana ceritanya? Dia punya toko di tengah pasar Baghdad, setiap pagi disiapin sarapan sama istrinya. Kalau tiba hari Senin Kamis, sudah disiapin, dia enggak bilang, maaf saya puasa, enggak. Bungkusin buat saya bawa ke toko. Dibawa pada waktu makan siang dikasih fakir miskin. Dia pulang rumahnya setelah sholat maghrib. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu gitu. Itu bagaimana mereka pekahnya menjaga amal ibadah gitu. Bagaimana dengan kita subhanallah yang baru 2 tahun puasa Senin Kamis, mungkin baru infak ke yayasan 1 juta, sudah seluruh dunia tahu infak itu. Maka nasihat Rabi bin Haytham luar biasa, beliau mengatakan alaikum bil asrar, rahasiakan amal solehmu, selesai. Lalu kejadian yang keempat jemaah sekalian, waktu itu ya, pas azan duhur. Ini bagi anda yang masih malas ke masjid, terutama laki-laki, ambil pelajaran dari kejadian ini. Luar biasa gitu. Orang ini stroke setengah badan. Dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya, suruh nopang badannya yang stroke sebelah kiri itu. Datang anaknya ditopang. Muridnya bilang, waktu saya lihat dia ditopang, dia kasih isyarat anaknya minta diantar ke masjid, sholat berjamaah. Stroke setengah badan nih. Muridnya bilang, saya datang ke sisi kanannya, menopang tangan kanannya. Lalu saya bisikin kalimat, saya bilang, wahai imam. Muridnya bilang kepada gurunya, wahai imam, anda punya uzur secara syar'i. Boleh sholat di rumah. Udah stroke, silakan sholat di rumah gitu. Apa jawaban dia? Wahai muridku, dengan tegas dan jelas. Wahai muridku, aku mendengar muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, lalu aku salat di rumahku, demi Allah aku akan datangi panggilan Allah itu walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Bayangkan itu orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, tahu ada Tuhannya, enggak bakal pernah ketinggalan walaupun satu kesempatan untuk ibadah. Kita subhanallah punya kesehatan, punya kekuatan, punya kendaraan. Alasan masjid jauh, alasan nanti sholat di rumah berjamaah sama keluarga. Nabi SAW tidak contohkan itu saudaraku. Nabi SAW tidak pernah, ataupun dalam riwayat dikatakan sholat wajib di rumahnya. Sampai beliau waktu sempat mau meninggal, sebelum meninggal betul, begitu dengarkan iqamah dan menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, beliau kemudian berdiri, kemudian keluar ke masjid, berdiri di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetap sholat berjamaah dalam kondisi sudah mau meninggal, gitu kan? Begitu keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya ambil contoh yang ketiga. Sedikit saya keluar dari kisah para salaful ummah. Saya coba masuk ke kisah-kisah yang modern. Di antara kisah ini, bagaimana ayat-ayat Allah ya terbenarkan dan tertunjukkan tentang kebenarannya, itu dengan canggihnya teknologi dan di zaman kita sekarang. Berapa banyak insinyur masuk Islam karena terpukau dengan ayat Al-Quran. Berapa banyak dokter yang masuk Islam itu karena ayat Al-Quran. Berapa banyak ya orang-orang yang tadinya cuma duduk ngobrol sama seorang temannya muslim masuk Islam gara-gara kejadian. Saya ambil contoh-contohnya. Di antaranya ada seorang anak muda di Amerika kemarin Ramadan, kisah nyata. Dia muslim, duduk di apartemennya, lagi nonton acara sholat tarawih di Masjid Haram Mekah. Tetangga apartemennya di Amerika, orang Nasrani, teman dekatnya datang ke apartemen, cuma datang ziarah begitu saja biasa, ketuk kamar apartemen dan datang duduk. Sambil duduk sama-sama, yang Nasrani bilang begini, itu masjid kalian ya? Kata yang muslim, iya. Kita sudah tahu Masjid Haram kan
3-4 tingkat, bisa menampung sekian ratus ribu, maka mungkin jutaan jemaah gitu. Lalu si muslim tanya Nasrani, kan waktu itu kebetulan antara azan dan iqamah isya sebelum tarawih ya. Jadi orang masih berserakan, ada yang jalan, ada yang duduk, ada yang minum, ada yang tawaf gitu kan. Kata si muslim, kira-kira berapa jumlah orang ini menurut kamu? Kata si Nasrani, ya ribuan, ratusan ribu orang. Kata si muslim, ini jutaan orang. Baik, kemudian si muslim tanya lagi, kira-kira menurut kamu, ini cuma dialog ringan, berapa lama mengatur orang sebanyak ini? Apa jawaban si Nasrani? Kalau sebanyak ini, orang lagi berserakan, lagi jalan. Seperti Anda lihat kalau di TV, lagi antara azan iqamah orang masih banyak berserakan, jalan berdiri. Dia bilang kalau sebanyak ini, butuh berbulan-bulan untuk mengatur ya. Si muslim bilang, saya jamin kamu, kurang dari setengah menit, ini bisa rapi. Si Nasrani bilang, kok bisa? Tunggu sebentar. Nggak lama iqamah. Waktu iqamah, saya sudah datang ucapin satu kalimat. Istau. Kalimat istau saja, luruskan, itu 3 juta orang jemaah Masjid Haram, kumpul semua rapi. Kemudian diikuti dengan satu kalimat instruksi, Allahu Akbar, salat. Semua Allahu Akbar, nggak ada yang mendahului imam. Imam baca, semuanya tenang. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang makan, ikutin ayat. Satu instruksi, Allahu Akbar, ruku. Semua ruku. Nggak ada yang angkat kepalanya sampai imam memberikan instruksi. Sami Allahu liman hamida, satu kalimat juga. Kemudian bangun semuanya. Sampai salam begitu. Si Nasrani ini melongo melihat itu. Begitu selesai, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis didakwain. Dia balik ke muslim, dia bilang, tuntun saya masuk ke agama kamu, karena ini nggak mungkin buatan manusia. Fakta, syahadat langsung gara-gara itu. Seorang insinyur di Jerman masuk Islam gara-gara arsitektur. Jadi dia ini memang dia arsitek dan dia terkenal, selalu dipanggil ke Perancis, ke negara-negara Eropa untuk menggambar gitu. Dan dia orangnya unik, dia suka mencari arsitektur itu dari buku-buku kuno, termasuk referensi dia Al-Quran. Terakhir itu dia penasaran, dia dapat mana nih arsitek dalam Al-Quran cukup banyak. Yang paling menarik dia bukan bangunan kaum Ad, kaum Samud yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mereka membobol-boboli gunung-gunung gitu kan. Tapi yang ditarik adalah surga. Ada apa dengan surga? Kenapa selalu ada kalimat tajri min tahtial anhar? Di bawahnya mengalir air, sungai. Ada apa kalimat ini? Arsitektur apa? Katanya surga tempat tertinggi. Kenapa kok ada air yang lebih dominan? Gitu kan? Selalu ada di memang diceritakan pohon-pohon, permadani, tapi tidak semua ayat. Tapi kalimat tajri min tahtial anhar itu selalu dalam ayat ada. Dia penasaran, dia buat sebuah rumah yang mewah, lantainya kaca, di bawahnya ditaruh air mengalir. Sama dia. Selesai rumahnya, ya dia belum sempat tinggali, dia berangkat ke Perancis, waktu itu ada proyeknya. Setelah sebulan di sana, capek sekali dia letih, tiba di bandara Jerman, kemudian dia sebelum pulang ke rumahnya, dia ke rumah barunya tadi yang dia buat. Ini kejadian nyata, sebab dia masuk Islam gara-gara tadi. Kemudian dia masuk ke rumahnya, dia nyalain semua lampu, dibuat air mengalir, dia duduk, di ruang tamunya ada kursi satu, dia duduk. Dia tiba-tiba berpikir, waktu itu dia sangat capek ya. Dia bilang, setelah saya duduk, masuk di rumah tersebut, 10 menit saja, capek saya hilang. Saya lihat ke dinding, biasa. Lampu, biasa. Apa yang membuat saya nyaman ya? Setelah dia pelan-pelan teliti, baru dia ingat, kemercik air di bawah kakinya, yang dia dengar, membuat ketentraman hati yang luar biasa. Baru dia bilang, oh ternyata orang Islam disuruh capek-capek ibadah di dunia, dan itu dengan sungai saja airnya, suaranya saya sudah cukup membuat capek hilang mereka. Syahadat gara-gara itu, gitu kan? Dan cukup banyak, ada ribuan kisah yang berhubungan dengan masalah seperti ini. Saya tutup dengan kisah seorang dokter, ahli penyakit kulit, di Muantai, saya lupa namanya profesor siapa ya waktu itu. Ini kisah mungkin diangkat kurang lebih dalam majalah-majalah Islam itu, kalau tidak salah 7 tahun, 8 tahun lalu. Tiap tahun profesor ini dapat penghargaan spesialis kulit ya. Selalu dapat penghargaan tentang penemuan dia. Pada tahun itu kebetulan diadakan penemuan dan semua orang satu auditorium itu spesialis kulit datang, dokter-dokternya bersorak gitu kan. Dia bilang, saya menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang
bahwasanya rasa sakit yang dirasakan oleh manusia itu disebabkan karena adanya urat saraf yang halus yang melengket di kulitnya. Kalau urat saraf itu bisa dilumpuhkan atau kena luka bakar dan terbakar urat saraf itu, maka yang bagian dalam tubuh dagingnya walaupun dibedah tidak sakit lagi. Datangkan contoh, ada satu orang didatangkan kena luka bakar, terbakar urat saraf itu dipastikan, diambil pisau bedah, digores, tidak sakit orang itu. Ternyata yang kasih rasa sakit urat saraf di kulit itu gitu. Orang semua bersorak satu auditorium. Kebetulan ada dokter muslim spesialis kulit dari Mesir, 2 orang yang hadir. Salah satunya itu memang sering ikut pengajian gitu. Lalu dia bilang, "Profesor, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih, saya ingin pertemukan pertemuan Anda ini di auditorium yang besar ya. Hadir sekian banyak dokter spesialis kulit, para ilmuwan." Dia bilang, "Kalau itu penemuan Anda tercanggih, saya ingin pertemukan penemuan Anda ini sudah lama disampaikan dalam Al-Quran." Ini profesornya di atas podiumnya, disaksikan oleh semua ilmuwan gitu kan. Lalu berkata, "Mana buktinya?" Kata si dokter muslim, surah An-Nisa ayat 56. Ini menceritakan tentang penghuni neraka. Apa yang Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum badanahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Penghuni neraka, kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Jadi di neraka itu tidak butuh ahli neraka, naudzubillah, dibakar sampai daging-dagingnya, nggak perlu. Allah cuma bakar kulitnya terbakar, diganti kulit baru agar mereka rasakan rasa sakit yang baru. Ayat ini menjelaskan penemuan tadi gitu. Si profesor bilang, "Mana buktinya?" Datangkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Setelah dibaca sama dia, di atas podiumnya jemaah sekalian, dia bilang sama dokter muslim tadi itu, "Tuntun saya masuk ke agamamu." Lalu dia syahadat di atas podiumnya. Berapa banyak fakta-fakta yang membuktikan kepada kita tentang kebenaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tadi kita kembali ke Fir'aun, Namrud, mereka cuma manusia, raja, tapi tidak pernah bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Tidak pernah dia bisa mengatakan air. Kita sekarang jemaah sekarang yang hadir di sini, bisa nggak kita bedakan yang mana air ini masuk tubuh saya, yang mana jadi air kencing, azakumullah, air seni, atau yang mana jadi bagian darah kita? Pernah nggak kita bisa membedakan makanan yang kita makan, mana jadi nutrisi tubuh kita dan yang mana yang menjadi tinja kita? Kita nggak pernah tahu. Manusia terbatas, sangat terbatas. Makanya kita butuh dengan Tuhan. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memperkenalkan dirinya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sebuah pertanyaan yang menjadi inti rahasianya. Siapa Tuhan saya tadi? Allah. Lalu pertanyaan, kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Sebelum saya buka masalah kenapa Allah tidak kelihatan, ada seorang anak muda, kemarin kejadian nyata di Jakarta, pulang dari Amerika. Waktu dia di Amerika, jemaah sekalian, teman-temannya semua orang ateis, orang yang nolak ada Tuhan. Pulang ke Jakarta sudah hampir kufur. Dia bilang sama ayahnya, "Wahai ayah, saya butuh seorang ustadz dan saya punya 3 pertanyaan dalam agama Islam. Kalau bisa dijawab, saya tetap Islam, kalau tidak saya murtad." Baik, kata ayahnya, "Coba tanya saya dulu, mungkin saya bisa jawab." Kata anak muda ini apa? 3 pertanyaannya. Yang pertama, katanya ayah, dalam Al-Quran, iblis diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Baik, dalam Al-Quran juga diceritakan iblis hari kiamat akan masuk ke neraka. Neraka itu api ayah. Benar ayah? Benar. Lalu iblis rasa apa? Iblis dari api, dibakar di api. Apa yang dia rasakan ayah? Ayahnya nggak bisa jawab, nggak punya pertanyaan, nggak punya ilmu. Yang kedua ayah, katanya Tuhan kita Allah. Benar ayah? Benar. Kita disuruh imani. Apa itu iman? Meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera kita. Gitu ya. Baik, saya iman ya ayahku. Tapi saya ingin bukti satu saja fenomena alam yang tidak bisa saya lihat dengan panca indera, tapi saya bisa rasakan setiap saat keberadaannya. Setiap hari, setiap saat saya rasakan. Supaya saya yakin Allah itu ada. Satu saja contoh fenomena alam. Ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Baik, yang ketiga, kata dia, ada satu kalimat ayat dalam Islam, kalau setiap diucapkan nggak bisa dibantah. Apa itu? Takdir. Kalau ada orang mati, ya takdirnya nggak bisa dibantah. Sakit, takdirnya. Orang bangkrut, takdir. Kalau sudah takdir nggak bisa dibantah. Apa itu takdir ayah? Nggak bisa dijawab. Ayah cari ustadz, dapat satu orang ustadz datang.
Kemudian ketemu sama anak muda, kemudian ceritain, Ustaz saya punya 3 pertanyaan dalam Islam, kalau anda bisa jawab maka saya tetap Islam, kalau tidak saya murtad. Tapi tolong jangan marah Ustaz ya. Baik. Pertama iblis dari api, disediakan neraka dari api, apa yang dirasakan? Yang kedua, satu contoh saja fenomena alam yang saya bisa rasakan tapi tidak kelihatan agar saya yakin Allah ada. Yang ketiga apa itu takdir? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kisah nyata, Ustaznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar anak muda ini bilang, loh tadi Ustaz janji tidak mau marah. Kata Ustaznya saya tidak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu tadi. Penasaran dia, bagaimana? Tolong dijelaskan Ustaz. Baik, yang pertama masalah iblis. Saya ingin tanya, tangan saya ini komposisinya apa? Daging, tulang, sama kulit. Pipi kamu? Daging, tulang, sama kulit. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Walaupun dari api, tetap dia akan rasakan sakit. Yang kedua, fenomena alam yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Baik saya tanya, waktu saya tampar kamu rasa apa? Sakit Ustaz. Kamu rasa itu? Iya. Kamu bisa lihat? Tidak. Begitu juga Allah. Dirasakan keberadaan tapi tidak kelihatan memang. Dari mana semua ini? Malam, siang, air, tumbuh-tumbuhan, warna-warni, bahasa, faras, dari mana semuanya gitu? Kalau tidak ada pencipta bagaimana bisa ada gitu kan? Lalu yang ketiga, pernah enggak masalah takdir? Pernah enggak kau berpikir ketemu saya dan saya tampar kamu? Dia bilang tidak. Itulah takdir. Gitu kan? Begitu takdir datang, tidak ada yang tahu. Orang keluar dari rumahnya, sudah mandi bersih, ada proyeknya, tabrakan mati. Siapa yang pernah bisa bantai itu? Ada yang bisa bantai? Enggak bisa. Gitu kan? Ini pembukaannya tentang bagaimana sampai kepada titik kenapa Allah enggak kelihatan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Hadis ini diangkat dalam buku-buku akidah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ingat, sebelum saya ulangi hadis, Allah menciptakan langit 7 lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. 7 bangunan lapis yang kokoh. Gitu kan? Nabi SAW jelaskan tuh. Perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita cabut cincin kita, lempar di padang pasir, masih kelihatan kah? Jawabannya tidak, karena kecil, padang pasirnya luas. Makanya kita berdiri dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Karena memang dia sangat luas gitu kan. Kita berada di Amerika, di Saudi, di Indonesia sama aja langitnya. Nggak bisa ada ujungnya. Dan fakta-fakta ilmiah sekarang membuktikan itu. Bukankah sekarang secara ilmu pengetahuan alam dijelaskan bumi ini dibandingkan matahari saja, matahari sekian juta kali lebih besar gitu kan. Dan ini contohnya, saya punya teman dekat dulu ada dosen di UI yang pada saat saya jelaskan tentang kebesaran ayat Allah ini, lalu dia bilang, Ustaz dalam Al-Quran ada ini? Saya bilang ya ada. Dia bilang, apakah Ustaz sudah tahu di abad 18 kemarin, para ilmuwan itu mengira matahari itu cuma satu. Dan matahari dianggap planet terbesar di muka bumi di abad 18. Tapi sekarang teknologi membuktikan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta kali dari matahari yang satunya gitu. Dan di sana ada apa? Allahu alam. Ada juga planet-planet, ada bumi, ada segala, mungkin ada seperti, tapi kita tidak tahu. Manusia nggak tahu. Cuma dibilang sekian juta tahun jaraknya dari bumi. Dari bumi kita ke Pluto, satu planet, satu matahari ini, jaraknya 274 tahun. Makanya tidak pernah ada astronot dikirim ke Pluto, mati di jalan. 274 tahun, begitu. Dan semua ini, semua miliaran bintang-bintang ini dengan kecepatan cahaya berada di bawah langit pertama. Makanya para ilmuwan mengatakan mustahil, ini ilmuwan barat pun ya mengatakan mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya, nggak mungkin. Tapi Allah jelaskan apa? 7 lapis langit. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama dengan bumi dua-duanya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala anda nih. Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi tiga-tiganya digabung. Dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, 3, 2, 1 dan bumi digabung empat-empatnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi. 6 lapis langit, 1 sampai 6 dengan bumi 7. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit itu jemaah sekalian penuh dengan makhluknya Allah yang dikenal dengan
dengan malaikat. Ini kalau kita bahas rukun iman tentang malaikat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut untuk menerima perintah solat, dan tidak ada tempat sebesar, ya, seluas 4 jari manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Itu luar biasa gitu. Dan malaikat ini juga perlu Anda tahu sedikit informasi. Ada yang namanya ismul fardi, ada namanya ismul jins. Ada nama individu dan nama kelompok. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu nama pribadi. Enggak ada Jibril lain, enggak ada Israfil dari Mikail lain. Tapi ada nama malaikat kelompok. Seperti Raqib dan Atid. Di bawah Raqib itu ada miliaran malaikat. Di bawah Atid ada miliaran malaikat. Jadi kalau manusia sekarang 5 miliar, Raqib Atid itu rasionalnya 10 miliar. Malaikat mungkar nakir bertanya di kuburan, itu juga banyak nama kelompok. Di bawah mungkar sekian miliar, di bawah nakir sekian miliar. Malaikat maut, kalau sekalian 1 juta orang mati, bukan satu malaikat yang cabut ruh, tapi sekian banyak gitu, nama kelompok. Itu jumlahnya banyak sekali gitu kan. Kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal Baitul Ma'mur, yang setiap hari tawaf di situ 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali lagi, mati. Malaikat kan juga mati, gitu kan? Besok datang 70.000 baru tawaf, pergi, tidak pernah kembali lagi. Dari pertama diciptakan sampai nanti Allahu alam kapan, sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat gitu? Baik, di atas langit ke-7 kata Nabi SAW ada Sidratil Muntaha, pembatas antara hamba dengan langit-langit dan bumi ini. Kata Nabi SAW, besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda boleh tanya, siapa kita ini dan ada di mana gitu kalau dibandingkan semua ini. Bumi ini seperti pasir, apalagi kita gitu. Makanya aneh kalau ada orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di atasnya lagi, Sidratul Muntaha ada sebuah lautan Allah ciptakan. Lautan jemaah sekalian. Anda kalau mau tahu baca tafsirnya ayat Al-Quran, semua ayat yang menceritakan tentang singgasana Allah. Kalau Anda temukan wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Ada banyak ayat bicara masalah ini. Itu air yang maksudnya adalah lautan. Besarnya lautan tersebut kata Nabi SAW digabung Sidratil Muntaha. Kita di dasar lautan sekarang ini. 7 lapis langit dan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada singgasananya Allah atau arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Bagaimana besarnya? Kata Nabi SAW, arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Singgasana, makanya dikatakan arsy-nya Allah itu azim, besar, luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah di atas arsy-nya maha besar. Makanya kita kalau sholat mengatakan Allahu Akbar. Jadi jawaban sederhana kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar. La tudrikuhul absar wa yudrikuhu huwa latiful khabir. Jadi dia bisa menjangkau pandangan, tapi manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa memandang dia. Allah Azza wa Jalla terlalu besar. Mungkin Anda sudah hafal ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat tanda-tanda. Kursi itu jemaah sekalian bukan tempat duduk seperti yang saya dudukin ini. Dalam bahasa Arab ya. Kursi itu kalau dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki, itu namanya kursi. Ayat kursi, ayat yang menjelaskan tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa yang sering Anda baca? Wasi'ah kursiyuhu. Apa itu wasi'ah? Telah menutupi kursiyuhu, pijakan kakinya saja Allah di singgasananya. Apa lanjutannya? As-samawat wal ard. Tiap hari kita baca. Jadi pijakan kakinya Allah menutupi semua langit dan bumi ini jadi kecil. Baru pijakannya bagaimana dengan singgasananya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan karena Allah Azza wa Jalla maha besar. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya? Baik, ikuti sedikit mungkin 1-2 menit ke depan. Allah lingkarin namanya dalam sebuah lingkaran ilustrasi. Allah Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya musyrik. Seperti orang minta ke pohon-pohon, minta ke kuburan, itu akhirnya mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kita harus betul-betul murni berhubungan dengan Allah ini. Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah, di bawah nama Allah lingkarin kalimat satu, ibadah. Dari mana ibadah? Dari Allah Azza wa Jalla. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, segalanya itu adalah perangkaian ibadah, kan gitu. Dan yang penting ibadah ini
harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting sekali. Karena banyak kita di Indonesia mau ibadah sama Allah, tapi semaunya dia, bukan maunya Allah. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa sama sekali, nggak bakal diterima sama Allah. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, perusahaannya bilang begini, hari Senin pakai baju putih ya, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang kerja jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, hari Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju hari Rabu tuh. Disuruh datang jam 7, datang jam 9. Disuruh keluar jam 5, pulang jam 2. Kira-kira diapain sama perusahaannya? Dikeluarin. Karena nggak ikuti peraturan. Gitu kan? Allah nggak mau kalau nggak ikutin peraturan. Harus sholat, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, bersih dari najis. Memang begitu. Asar 4 rakaat, nggak boleh 5. Memang sudah begitu peraturannya. Harus seperti yang Allah mau. Agar seperti yang Allah mau, ikutin buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Jangan pernah keluar dari sini. Saya sering bahasakan begini. Enaknya kita sebagai orang Islam ini, Tuhan kita hanya satu Allah, cukup sembah Dia. Dan juga panutan kita hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku saya lagi tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya tulis ini untuk mengingatkan saudara-saudara saya yang banyak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya bahasanya tentang kunci sukses dan bahagia muslim yang nomor 2. Ini pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Kiai Saya Muhammad, Kiai Anda siapa? Karena banyak sekali orang di Indonesia ini, mohon maaf tanpa saya singgung siapapun ya, itu karena duduknya sudah sampai kiai atau sampai ustadz, kemudian dia sembarangan menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lupa, padahal kita punya guru cuman satu. Muslim di Afrika, di Eropa, mau orang bule kah, mau orang Melayu, mau orang Arab, kiainya gurunya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohin, ikutin, tidak dicontohin jangan diikutin. Semua dai-dai hanya bisa menyampaikan tentang kiai kita dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sini caranya adalah ibadah, mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan dan dalam Al-Quran sehingga kita bisa beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya tutup dengan salah satu contoh daripada ibadah-ibadah ini. Tepatnya adalah doa. Ini penutupan bahasan kita. Sering saya temukan dalam semua rangkaian ibadah ini, sholat, puasa, zakat, haji, yang paling sering mengkritik itu adalah masalah doa. Pertanyaannya begini, Ustadz, dari mana saya tahu ya kalau doa saya sudah diterima? Mana doa yang paling cepat untuk diterima sama Allah? Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minta kepada Allah untuk disembuhin penyakit, lalu Allah terima, dilemparin obat dari langitnya? Tidak. Saya minta jodoh, apakah Allah akan lempar manusia dari langit? Saya minta rezeki, apakah Allah akan lempar duit dari langit? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana saya tahu kalau doa saya diterima? Malam hari Anda tahajud, sujud, minta kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya. Allah ACC proposalnya, baik, saya terima. Dari mana saya bisa tahu kalau saya akan disembuhkan? Besok pagi saya ngobrol dengan teman, ada yang datang ke rumah, sampai ngobrolin masalah penyakit saya. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Terus saya ke dokter itu, konsultasinya cocok, resepnya cocok. Saya tanya, dokterkah sama resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Itulah jawaban doa Anda. Allah yang mudahkan dokter itu dan resep itu menjadi penyebab Anda sembuh. Bahkan ada orang subhanallah, mungkin dengan minum air putih aja bisa sembuh. Mungkin hanya dengan dikasih air jahe di teman keluarga, tempat temannya lagi ziarah, kemudian sembuh flunya dan sakitnya gitu kan. Bisa terjadi. Sama juga dengan rezeki. Tiba-tiba ada yang tawarkan kerjaan, tiba-tiba ada yang tawarkan bisnis kerjasama. Kalau kita tangkap sinyalnya, baik, berapa modalnya, berapa lama diputar, bagaimana perhitungan laba ruginya. Lalu kita masuk, kita tangkap sinyal rezeki. Ada orang tawarin ke saya, ini saya mau jual mobil, saya nggak ada duit mau beli mobil itu. Lalu kita bertanya, jangan buru-buru membatalkan. Siapa yang menggerakkan orang ini tawarkan mobilnya ke saya? Sebentar ya, telepon teman-teman saya jadi perantara. Mungkin bisa ada sinyal rezekinya di situ. Sama juga dengan orang mengatakan, saya tidak nikah-nikah karena jodoh saya tidak datang. Itu bohong. Dari mana? Berapa banyak orang yang Anda tolak? Allah kasih, datang, tidak mau. Maunya yang tinggi. Oh datang yang pendek, nggak mau. Tinggi dikasih, mau yang putih. Oh ini mau yang ini. Tolak, tidak nikah sampai tua. Dia sendiri sinyalnya Allah sudah banyak datang. Gitu kan? Jadi datang dalam bentuk sinyal
maka pekalah untuk menangkap itu. Sama Anda tidur malam hari, niat bangun sholat subuh, tiba-tiba terkaget bangun. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah, rangkul, sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih gambarannya. Ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengannya, tidak akan pernah rugi seorang hamba yang mengenal ada Tuhannya dan selalu bergantung hanya kepada Tuhannya saja. Dan ini yang diistilahkan oleh, yaitu banyak dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ciri-ciri hamba Allah adalah la yakhafuna fillahi laumata laim. Orang yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah SWT, tidak menggantungkan nasib kecuali kepada Allah SWT, tidak apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta kepada Allah, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu sementara Allah tidak mau kau tertimpa kesusahan itu, maka kau tidak akan tertimpa. Dan ingatlah, kalau Allah ingin kau tertimpa satu kesusahan dan satu kaum mendukungmu, maka kau akan tertimpa kesusahan tersebut walaupun mereka berusaha untuk membelahmu. Sungguh semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan pulpen yang dipakai menulis sudah kering tintanya. Artinya semua sudah tercatat. Semua bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin. Wa nusallimu ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita anta wa malaikatika alaihi. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اليحمين إنك سميع قاضي الحاجات اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian acara Kausar pada malam hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan tema kunci sukses muslim dunia dan akhirat bersama Ustadz Khalid Basalamah LCMH. Dan selanjutnya kita kembali ke studio bersama Muhammad Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.